Hari ini tanggal 8 November 2024, hari Jumat, pekan biasa yang ke-31. Pada hari yang ke-8 ini merupakan hari terakhir penutup doa dan misa untuk memohon indulgensi, mohon pengampunan dosa, terutama untuk arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon kesembuhan yang sakit Maria Yohana dari kanker payudara, Tresia dari kanker liver, Agus S dari kanker prostat, Aloysius kena schizophrenia, Garen kena leukemia, dan Dr. Dani A. Sudarsono sakit ginjal, dan Ana Chai Ciu mohon kesehatan dan kesembuhan. Dan juga kita berdoa untuk Romo Lintas dan juga Romo Widiatmoko supaya diberikan kesembuhan. Wujud misa dari Ibu Tresna untuk arwah Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliang Kwi, FR Hartanto, Bapak Tan Jok Ik, Ibu Harjanti, Ibu Oi Chong Nyo, Oma Oi Jansyok, Tan Honglan, Bapak Masli Pandinata, Inawati Wijaya, Imelda Harjanti, dan Lucia Hendrawati. Dari Ibu Tresia Liubun Makassar untuk arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Robigo, Bapak Hans Hendraya, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun, dan Ibu Bernadette Anggayanan, dan Ibu Linda Gosali. Dari Ibu Chameli untuk dari Ibu Megali di Makassar untuk arwah Papa Chia Sioke, Mama Siam Sotien, Saudara ipar Makloy Rumangan, Papa mertua Kwi Jipwat, dan Mama Hermin Ningsih. Dari Fransiskus di Batumas untuk arwah keluarga di Punuk, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajong, Aliak Incu, untuk arwah keluarga untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Bindang, Soyam Alus, Ita Veronica Vinkil, Sodot, dan Sonda. Dari Bapak Rawi Sunardi di Cilengsi Bogor untuk arwah Yohanes Li Sakon dan Yosef di Kokyong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta untuk arwah Daniel Chung Cekyong dan Gloria Dorothea. Dari Ibu Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak untuk Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan, dan Bapak Agustinus Hardi Sunarsia. Dari Bapak Bambang Hermawan untuk arwah Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing untuk Roscoe Francis Ho, Jinjel Gabriel Ho. Dari Christina Tita Sabilin di Serupuk untuk kakek Wong Kah Ying, nenek Ling Sime, Papa Wong Sen Chi, Abang Wong Min Hien, kakak Wong Cheng Sek, nenek U Ching Sien dan Petrus Sonyon, Maria Bincu, Maria Sampul. Dari Ibu Leni Jakarta Utara untuk arwah Bapak Mak Mudiarjo, Ibu Widibroda Winarti, Ibu Leni Lukando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sis Acen untuk arwah Raimundus Beni dan Chan Siulek di Batam. Dari Sis Gregoria Idariani
di Kuching untuk arwah Papa Octavianus Aboy dan Kakak Martina dan Gumbai. Dari Bro Julius Julai untuk arwah Papa Henry Julai dan Dimas Julai. Bapa yang Maryam, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu pada hari ini. Kami mohon dengan sangat, lepaskanlah orang-orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa, kami kepadamu kupersembahkan hari ini kunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjiwai membimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria Bunda Yesus dan gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul doa gereja Indonesia untuk bulan November ini, untuk wujud evangelisasi, inspirasi artifisial. Semoga kemajuan teknologi robotik dan inteligensi artifisial dapat dikendalikan demi tujuan yang luhur, yakni melayani dan mengabdi manusia serta kemanusiaan. Wujud gereja Indonesia, para ayah, semoga para ayah tetap menginsafi kewibawaan dan kebijaksanaannya sebagai kepala keluarga di tengah arus sosial yang menggerus kehidupan keluarga zaman ini. Untuk wujud khusus kami persembahkan seluruh umat di kuskupan kami untuk bersedia menjadi pejuang keadilan di setiap tempat tinggal dan karyanya. Amin. Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, berdasarkan kuasa yang membuat Dia sanggup menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bro Akeng. Selamat sore Romo. Paulus melihat kehidupan banyak orang Filipi. Tuhan mereka adalah perut, kemuliaan mereka hal-hal yang aib, dan pikiran mereka mengarah kepada perkara-perkara duniawi. Apakah dengan demikian ia menolak perhatian kepada yang duniawi? Sama sekali tidak. Jika demikian, pasti tak sesuai dengan Injil. Yang duniawi itu diberikan Tuhan kepada kita untuk saling membahagiakan. Maka harus kita kembangkan 100 kali lipat agar dapat kita bagi-bagikan kepada sesama demi cinta kasih. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, berkenanlah menciptakan lagi kami berkat sabda-Mu, menjadi manusia baru yang mengimani sabda Putra-Mu Adam baru. Dialah harapan kami untuk hari kemudian, Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 8 dengan referen. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berjarak, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya memanggil bendahara itu dan berkata, apa yang telah aku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hati, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku di jabatanku, mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya bila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utangmu.
duduklah dan buatlah surat utang lainlah sekarang, juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara berapa utangmu? Jawabnya, 100 pikul gandum. Kata bendahara itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menyerahkan diri seutuhnya kepada Kristus dan ikut serta dalam derita dan wafatnya. Umat diminta jangan hanya dalam bidang duniawi saja mengikuti dia, tetapi hendaknya dilanjutkan di jalan menuju kota surgawi. Disitulah orang akan dibangun baru dalam Kristus. Di dalam bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, mengherankan bahwa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur. Tetapi yang dipuji ialah kecerdikannya mencari jalan keluar pada saat dia mengalami kesulitan. Pengikut Kristus harus pula mencari akal bagaimana dapat memperoleh keselamatan yang harus ditawarkan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan dan perjalanan dari seluruh keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, Maha Murah Hati, ampunilah dosa kami berkat karya penyelamatan yang dilaksanakan sendiri oleh Putra kesayangan-Mu. Dan semoga kami Kau jadikan umat-Mu yang patuh setia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun
bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Akan jiwa Kristus, jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah di kami, waktu ajar, terimalah kami, bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam iman. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya hidup, kami bersyukur Engkau telah merobek-robek surat kesaksian melawan kami dan memperkenankan kami ikut menerima tebusan. Kami mohon semoga kami hidup sebagai putra dan putri cahaya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Seluruh orang yang kita doakan dan memohon doa kepada kita pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, selalu limpah berkat, perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi penutupan doa dan misa indulgensi telah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.